Dahsyatnya sholawat Jibril. Hutang 25 juta lunas dengan sholawat. Ya, keajaiban sholawat. Hutang 25 juta terbayarkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya ini lagi bingung, disebabkan karena terlilit hutang. Hutang tuh nggak sedikit, hutang itu banyak di sana sini, hutang yang kecil-kecil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Alhamdulillah ya teman-teman, bersama sholawat hidup terasa nikmat. Berkat sholawat rezeki cukup, nggak pernah telat. Berkat sholawat kadar keimanan makin hari makin kuat. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina. Di sini aku mau berbagi testimoni keajaiban sholawat yang saya rasakan. Aku Wiwin dari Semarang. Nah, aku mau cerita Mbak Vina tentang dahsyatnya sholawat Jibril ya. Awalnya gini ceritanya Mbak Vina, aku kan lagi terlilit hutang ya. Hutang saya itu banyak banget. Hutang di pinjol, hutang di teman-teman, hutang kecil-kecil, hutang besar. Aku tuh benar-benar gak nyangka ya aku bisa terlilit hutang segitu banyaknya. Ya Allah menguji aku dengan hutang. Punya masalah hutang itu benar-benar gak bisa tidur ya. Karena hutang aku gak nyenyak tidur. Karena hutang aku gak bisa makan ya. Karena hutang aku jadi banyak pikiran gitu. Pokoknya karena hutang aku selalu gelisah banget gitu Mbak Vina. Nah, di sini kan aku kan gini ya, sedih banget kenapa aku bisa sampai ada di titik hutangnya segini banyaknya. Nah, pada waktu itu aku kan di saat aku dililit hutang, aku tuh benar-benar down, nggak ada semangat. Aku tuh benar-benar lemes karena hutang. Di sini aku tuh gini mikir, sedangkan sebentar lagi sudah jatuh tempo ya untuk bayar hutang. Mungkin sekitar 3 hari ada yang harus jatuh tempo bayar hutang, tanggal sekian ada yang jatuh tempo bayar hutang. Nah, di sini aku tuh cari pegangan, harus kuat. Aku harus ada yang menyemangati untuk aku bisa tegar dari hutang. Aku tuh harus kuat dari masalah hutang. Aku tuh harus, pokoknya aku harus bangkit dari hutang gitu Mbak Vina. Nah, di sini aku tuh lagi buka-buka gini ya, lagi buka-buka YouTube, lagi buka-buka Instagram gitu ya. Karena aku tuh benar-benar sangat down sekali karena hutang. Gak ada semangatnya karena pikiran saya itu ada banyak sekali hutang. Aku tuh bingung, dibingungkan oleh hutang Mbak Vina. Nah, di situ aku kan nonton videonya tentang Habib Syekh Ali Jabir, Habib Novel Alaidrus. Terus aku tuh juga nonton Ustadz Abdul Somad. Terus aku kan di Instagram itu kan ini ya, nonton videonya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, di situ aku waktu dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu, Ustadz Yusuf Mansur menyarankan pada semua jamaahnya untuk baca sholawat kepada Rasulullah ya. Di situ aku tuh tanya pada diriku sendiri, kenapa ya kalau ada masalah, kalau lagi banyak hutang harus bersolawat, sedangkan Rasulullah itu kan manusia yang paling agung, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Kenapa harus kita bersolawat pada Rasulullah gitu, sedangkan Rasulullah pun sudah dijamin oleh Allah untuk
masuk surga, kenapa harus diselawati? Nah gitu ya. Nah setelah aku dengerin ceramahnya dari Habib Nopal Alai, terus Habib Syekh Ali Jabir, terus ceramahnya dari Ustadz Abdul Somad, terus dari Ustadz Yusuf Mansur, pokoknya dari para pendakwah-pendakwah itu ya, seperti Gus Baha itu, pokoknya selalu aku dengerin Mbak Vina. Aku tuh terenyuh banget ya di sini. Aku tuh tanya kenapa ya harus bersahabat dengan Nabi. Nah di situ ternyata setelah saya dengerin dakwah-dakwah dari Habib Nopal Alai, terus Habib Syekh Ali Jabir, dari Ustadz Abdul Somad, dari Ustadz Yusuf Mansur, dan dari Gus Baha, dan dari para pendakwah yang lainnya itu Mbak Vina, aku tuh baru ngeh bahwasanya aku tuh kan terlilit hutang ya. Aku banyak masalah tentang hutang piutang ya, hutang pinjol, hutang pada teman, hutang besar, hutang kecil, hutang bukan hutang cuma 1 juta ataupun hutang 2 juta, tapi hutang saya ini lebih dari 25 juta Mbak Vina. Nah di situ aku tuh baru terengeh kalau aku tuh memang harus bersolawat. Di sini setelah saya cerna dari ceramah-ceramahnya dari para ulama itu, ternyata Allah saja bersolawat pada Rasulullah, malaikat pun juga bersolawat pada Rasulullah. Nah aku sebagai manusia kenapa enggak mempersolawat kepada Rasulullah? Nah memang mungkin aku tuh punya amalannya seperti sholat gitu ya, ataupun baca Al-Quran. Mungkin sholat saya itu, bacaan Al-Quran saya ataupun amalan lain dari saya ini ada yang riya gitu ya. Sedangkan kalau sholawat itu ya Mbak Vina, sholawat itu menurut aku adalah sholawat yang amalan yang pasti diterima, meskipun sholawat itu adalah riya ya. Kalau kita riya pamer itu, kalau kita sholawat sekian ribu kali gitu, tapi sholawat itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Sedangkan sholawat itu ya amalan yang bisa diamalkan meskipun saat aku haid Mbak Vina. Nah di situ aku baru enggak, ternyata mungkin dengan karomahnya sholawat, dengan berkahnya sholawat itu, dengan pokoknya aku amalkan sholawat, hutangku bisa lunas. Mungkin dengan keajaiban sholawat, hutang-hutangku bisa terbayarkan gitu Mbak Vina. Aku karena saking bingungnya aku Mbak Vina, aku tuh terlilit hutang banyak. Jadi aku tuh harus gimana lagi gitu. Di sini tuh meskipun aku terlilit hutang ya, sedangkan meskipun aku punya masalah hutang banyak, Allah memberiku masalah hutang ya, tapi di sini ini aku nggak sampai punya pikiran yang putus asa sampai aku bunuh diri tuh enggak. Aku memang putus asa ya karena aku tuh terlilit hutang, tapi aku nggak sampai lari ke situ ya, karena bunuh diri itu adalah suatu yang paling dibenci oleh Allah ya Mbak Vina. Nah sini aku meskipun terlilit hutang banyak ya, dan aku dikejar-kejar hutang, ditagih-tagih hutang, dan ada hutang yang harus jatuh tempo yang harus aku bayar. Di sini aku tuh berusaha untuk bersolawat, tapi meskipun aku solawatnya nggak sebanyak seperti yang sekarang ini ya Mbak Vina ya, tapi aku tuh berusaha untuk baca solawat ya, meskipun aku cuma baca solawat 100 kali, baca solawat 200 kali setiap harinya, tapi aku tuh berusaha untuk baca solawat Mbak Vina. Nah sini aku ternyata keimananku setelah baca solawat, imanku tuh semakin kuat. Ternyata ada ya hutang yang harus dibayar jatuh tempo sekitar kurang 3 hari ya. Nah di situ aku kan lagi bingung, belum gajian, hutang harus jatuh tempo. Nah aku berusaha untuk pinjam ke salah satu teman aku, bahwasanya di situ kan ada hutang yang jatuh temponya itu sekitar 1.250.000. Nah aku tuh lagi pinjam utang ke temanku tuh sekitar 1.250.000 Mbak Vina. Ternyata terus temanku tuh ngomong kapan tuh mau dikembaliin hutangnya gitu ya. Nah aku janji sama temanku itu, aku ngembaliin hutang saya itu mungkin sekitar, kalau aku sudah gaji gitu, aku akan kembalikan hutang aku ini gitu. Terus sama temanku itu diiyakan, iya sudah nggak apa-apa gitu. Aku gini Mbak, aku bayar gajian tuh sekitar tanggal 25, aku bisa bayar hutang aku tuh ke Mbak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah disitu ternyata setelah
aku bisa membayarkan hutang saya yang jatuh tempo itu, alhamdulillah aku udah agak tenang. Nah, kemudian setelah berhari-hari itu terus aku kan sudah gini ya, udah gajian tanggal 25, ternyata aku ngomong sama mbaknya, "Mbak, gimana?" Aku nelpon ya, "Gimana hutangnya nih, Mbak?" Kebetulan mbaknya tuh kan lagi ada acara lah pokoknya. Terus ya udah nak, santai aja besok-besok. Nah, setelah keesokan harinya ternyata uang itu aku pakai untuk bayar hutang yang lainnya di situ. Terus aku berupaya untuk ngomong sama mbaknya tuh baik banget, gak nyangka ya, aku berusaha untuk menceritakan masalah aku berniatan baik untuk bayar hutang ya, meskipun uangnya itu kepake buat aku untuk bayar hutang yang lainnya, tapi aku kan di sini ada niatan untuk berbuat baik untuk membayar hutang aku ya Mbak Vena. Di sini aku tuh ya ngomong sama mbaknya tuh berusaha supaya mbaknya tuh mau ngerti dengan keadaan aku yang terlilit hutang. Di situ aku ngobrol sama mbaknya, curhat sama mbaknya, ternyata mbaknya tuh responnya mbaknya tuh sangat baik banget. Ternyata di sini mbaknya tuh ngasih solusi gimana supaya aku itu keluar dari hutang Mbak Vena. Di situ pokoknya mbak selalu ngasih aku solusi seperti sholat tepat waktu ya, selalu baca sholawat, baca istighfar, baca doa Nabi Yunus untuk aku bisa keluar dari hutang gitu ya, karena aku tuh benar-benar terpuruk dari hutang Mbak Vena. Nah, akhirnya aku berusaha untuk melakukan amalan atau solusi yang teman aku tuh kasih supaya aku tuh benar-benar bisa keluar dari hutang, supaya aku tuh bisa terbebas dari lilitan hutang. Nah, situ aku kan juga nonton videonya Ustaz Yusuf Mansur ya selalu aku dengerin ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur. Pokoknya amalan dari Ustaz Yusuf Mansur itu juga aku terapin Mbak Vina supaya aku bisa terbebas dari hutang. Nah, di situ kan katanya Ustaz Yusuf Mansur itu sebaiknya kalau kita lagi punya masalah besar, punya hutang yang ingin lunas, kita berselawat aja pada Rasulullah dan kita sempurnakan dengan sedekah. Nah, kebetulan Mbak, di situ kan aku buka aplikasi Gojek. Maaf ya Mbak, bukannya aku di sini itu promosi, enggak. Aku kan buka gini ya, aplikasi Gojek. Ternyata di aplikasi Gojek itu ada galang dana Mbak. Di situ ada anak yang sakit. Di situ kebetulan aku kan punya GoPay ya, aku punya saldo di GoPay itu sekitar adalah 10.000 atau berapa itu ya. Nah, di situ saldo aku yang ada di GoPay itu aku sedekahin 10.000 ya Allah gitu. Aku ngomong sama Allah, ya Allah, dengan berkahnya sedekah 10.000 ini semoga anak yang sakit itu bisa sembuh, bisa sehat tuh. Terus dengan berkahnya sedekah cuma 10.000 dari GoPay ini semoga bisa membawa keberkahan buat aku bisa lunas hutang ya Allah gitu. Aku ngomong sama Allah, maafin karena aku benar-benar terlilit hutang gitu. Nah, di situ setelah aku sedekah ya dari GoPay itu yang aku sedekahin untuk di Gojek itu ya, terus malamnya itu setelah sholat isya aku baca sholawat syahadatul nuku dan baca doanya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu sebanyak 100 kali. Lalu aku geber dengan sholawat Jibril. Pokoknya aku semalaman suntuk tuh baca sholawat Jibril terus. Aku baca sholawat terus. Aku gempur sholawat, aku geber sholawat karena aku benar-benar pengen lunas hutang. Aku pengen keluar dari hutang Mbak Mina. Aku pengen terbebas dari hutang. Aku benar-benar terpuruk dengan masalah hutang aku tuh Mbak Vina ya Allah. Kemudian ya aku kan berusaha untuk ngobrol ya sama teman, aku curhat sama teman. Kemudian aku tuh nggak nyangka ya dengan aku terus geber sholawat ya, mungkin karena aku kan benar-benar bingung karena hutang, jadi aku nggak banyak baca sholawatnya ya, nggak baca sholawatnya tuh nggak sebanyak seperti yang saat ini bisa sampai 25.000 kali, 10.000 kali baca sholawat ya. Aku tuh hanya baca sholawat. Nah, di situ aku kan baca sholawat. Aku malamnya tuh baca sholawat, terus pokoknya dalam semalam tuh aku baca sholawat. Nggak nyangka ya ternyata teman aku itu ngerespon Mbak Vina, bahasanya teman aku tuh mau ngebantu utang aku, yang mana beliau tuh mau minjemin uang sekitar 25 juta ya. Terus aku ngomong ya sama Allah, ya Allah, aku terima kasih banget. Aku nggak nyangka ternyata engkau ngerespon
amalan sholawat aku. Meskipun aku nggak bisa baca sholawat sebanyak ini, ternyata dengan barokahnya sholawat Engkau berikan pertolongan pada aku sehingga aku bisa terbebas dari hutang. Nah, di situ teman aku tuh mau ngebantuin Mbak Vina, mau minjemin uang 25 juta. Kan temanku nyaranin ya, ngasih solusi supaya aku tuh ngamalin amalan baca sholawat, sholat tepat waktu. Memang aku sholatnya tuh masih bolong-bolong waktu itu Mbak Vina. Dan di sini ternyata bener ya, dengan keajaiban sholawat itu adalah solusi dari salah satu teman yang mau minjemin uang. Katanya temanku tuh jangan pinjam utang secara online, jangan pinjam utang riba lagi gitu. Ternyata ada teman aku yang ngasih pinjaman uang untuk nggak utang lagi di riba. Nah, di sini aku tuh benar-benar berterima kasih banget pada teman aku. Ternyata teman aku tuh baik banget yang ngasih pinjaman aku sehingga aku tuh bisa menutupi hutang-hutang aku yang hutangnya kecil-kecil, hutang aku dipinjol, hutang aku di riba ya. Pokoknya sekitar kurang lebih 25 juta itu alhamdulillah hutang aku terlunasi ya Mbak ya. Cukup segini saja Mbak Vina yang bisa aku sharingkan. Semoga kisah aku tentang hutang ini berkat keajaiban sholawat Jibril bisa memotivasi teman-teman yang lain yang terlilit hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwin atas kiriman testimoninya. Semoga kisah Mbak Wiwin ini yang terlilit hutang, terjerat hutang dan terpuruk dari hutang ini bisa memotivasi teman-teman yang lain ya. Subhanallah teman-teman di sini. Mbak Wiwin ini termotivasi dari videonya Ustadz Yusuf Mansur, dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur dan mengamalkan amalan dari Ustadz Yusuf Mansur dan Habib Sehat, Habib Novel Alaidrus, Habib Syekh dan Ustadz Abdul Somad dan ulama yang lain. Ternyata di sini Mbak Wiwin benar dibantu oleh Allah melunasi hutangnya sekitar 25 juta berkat amalan sholawat Jibril ya, dahsyatnya sholawat Jibril yang diamalkan oleh Mbak Wiwin sehingga Mbak Wiwin terbebas dari hutang. Semoga teman-teman yang di luar sana yang terlilit hutang semoga terbebas dari hutang, keluar dari hutang, dan semoga Allah memberikan pertolongan untuk orang-orang yang punya hutang ya. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisahnya Mbak Wiwin itu tadi yang terlilit hutang, yang termotivasi dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu bisa memotivasi kita semua untuk selalu baca sholawat. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.